Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala musalliyan musalliman ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang kula hormati dumateng para sepuh, dumateng Pak RT ingkang sampun nyapaken papan lan panggenan kangge terlaksananipun acara wonten dalu menika, acara ngopi. Mugi-mugi napa ingkang dipun siapaken iki dipun kacatet wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala dados amal soleh wonten ngersanipun Allah. Hadirin ingkang winulya, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kembali kegiatan kita yaitu ngopi dalam artian ngopeni iman dan Islam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majelis kita dalam rangka murajaatul ilm, kita belajar sama-sama ini bisa istiqomah dan bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Baik, kita teruskan kajian kita. Kita sudah sampai bab makna la ilaha illallah. Jadi pasal yang ketiga dari kitab Safinatun Najah, yaitu makna la ilaha illallah. Sebelum kita bahas, kita dengarkan dulu akan dibacakan kitab oleh saudara Akmal, ya, Akmal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal alamat wa makna la ilaha illallah. Wa makna la ilaha illallah utawi makna kalimah la ilaha illallah iku la ma'buda, ora ana pangeran kang hak den sembah bil haqqi kelawan hak fil wujudi ing dalem wujud illallahu angin Gusti Allah. Pasal yang ketiga dari kitab Safinatun Najah menerangkan wa makna la ilaha illallah. Nah, berkaitan dengan dzikir la ilaha illallah ini sudah kita sering ucapkan ya, bahkan sejak kecil ya, dan bisa jadi kita sudah tahu artinya ya, arti daripada lafadz la ilaha illallah. Secara arti lafadz la ilaha illallah artinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah, atau dalam bahasa Jawa ora ana pangeran angin Gusti Allah. Nah, ini arti lafadz. Tapi kita juga perlu mengerti maknanya. Nah, karena di dalam yang berkaitan dengan la ilaha illallah itu ada makna dan juga ada konsekuensi. Yang mana konsekuensi ini akan mengantarkan seorang mendapatkan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi berbicara tentang la ilaha illallah tentunya juga tidak lepas dari bagian daripada sekian banyak zikir. Bahkan la ilaha illallah ini adalah afdhalul dzikri. Nah, biasanya dalam tahlil atau ketika talqin itu ya, itu diawali dengan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Cuma paling afdalnya dzikir adalah la ilaha illallah. Ya, disebutkan dalam kitab dalam satu hadis yang disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Jadi iman itu ada 70 lebih cabang, ada 70 lebih cabang. Ya. A'laha qaulu la ilaha illallah. Ya. Paling tingginya cabang iman itu adalah ucapan la ilaha illallah. Ya. Jadi ucapan la ilaha illallah ini adalah paling tingginya cabang iman. Ya, tentunya kalau paling tinggi ini juga dari sisi balasan yang akan diberikan oleh Allah atau penghargaan yang diberikan oleh Allah pun juga akan berbeda dengan yang lainnya. Ya, wa atnaha imatatul adza anit thariq, dan paling rendahnya cabang iman itu adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Jadi ada di jalan, ada yang mengganggu, kemudian disingkirkan. Ini bagian daripada
iman. Artinya dengan kebaikan sekecil itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan satu titik iman, diberikan tambahan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam kitabnya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dalam kitab Kashful Ghummah, itu disebutkan ada orang yang itu dimasukkan surganya Allah hanya karena ada pohon roboh, kemudian menghalangi jalan. Orang-orang kemudian nggak bisa lewat di situ. Kemudian orang ini bersumpah dengan nama Allah. Billahi, demi Allah akan aku singkirkan kayu yang mengganggu di jalan ini. Kalau mungkin kayunya itu kecil, ya mungkin mudah diambil, lempar gitu. Ya kalau sampai bersumpah itu ya mestinya sesuatu yang berat. Bisa jadi pohon roboh dia potong-potong sendiri, angkat-angkat sendiri, kayak gini, digulondong. Digulondong sendiri, akhirnya sampai jalan itu bisa untuk lewat. Nah, karena amalan ini, orang ini dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bagian daripada iman. Apalagi ucapan la ilaha illallah yang disebutkan adalah a'laha, paling tingginya cabang iman. Jadi posisi seseorang di surga nanti tergantung sebatas mana dia memahami makna la ilaha illallah dan mewujudkan dalam kehidupannya. Nah, ini berkaitan dengan makna la ilaha illallah. Nah, ini berkaitan dengan zikir. Jadi kalau kita bicara tentang la ilaha illallah, itu tidak lepas daripada zikir. Dan zikir itu sendiri, orang yang sudah melanggengkan zikir atau orang yang berzikir akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang semua manusia mesti membutuhkannya. Apa itu? Yaitu ketenangan hati. Semua manusia mesti butuh ketenangan hati. Kalau duit ya mesti butuh, tapi gak semua wong butuh duit. Gitu. Mboten sedaya tiyang butuh duit. Enggak semua orang itu butuh uang, walaupun memang kita butuh. Tapi kalau ketenangan hati, semua orang pasti akan membutuhkannya. Lah, bagaimana orang itu bisa tenang hatinya? Nah, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah itu tatmainnul qulub, akan tenang hatinya. Nah, yang saya ambil pelajaran di sini lafadznya. Dari sisi lafadz, saya memahami dari sisi lafadz tatmainnul qulub, mengingat atau ketika membaca satu ayat yang disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan sholawat. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Nah, di situ pakai yusollun. Kalau dalam istilah ilmu nahwu, nahwu sorof, itu yusollun itu pakai fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' itu memiliki faedah lil istimrar. Lil istimrar itu artinya terus menerus. Jadi yusholluna 'alan nabi itu Allah dan para malaikatnya senantiasa terus menerus, tidak pernah putus-putus bersolawat kepada Nabi. Makanya kita tidak salah kalau kita waktu kita habis untuk sholawatan, tidak salah. Siapa contohnya? Allah dan malaikat, para malaikat, bukan malaikat satu, para malaikat itu bersolawat tidak putus-putus bersolawat kepada Nabi. Makanya ada sebagian dari umatnya Rasulullah mengamalkan ayat ini. Ada majelis sholawat hadir, majelis sholawat dimanapun hadir. Nah, dalam rangka itu tadi untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Lah, tadi yushollun pakai fi'il mudhari' yang memiliki faedah lil istimrar, terus menerus. Di sini juga tatmainnu ini pakai fi'il mudhari'. Berarti orang yang berzikir kepada Allah itu akan terus menerus tenang. Ya, akan terus menerus tenang. Tapi nyatane ya ngono apa ora ngono lho. Ya. Nek zikir, waya zikir nek kene ada zikir jamaah ya. Waya zikir jamaah ya pas waktu zikiran la ilaha illallah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma ya rabbana cukupono loberono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali ya, ada perasaan tenang.
Tapi setelah dikiran benek maneh. Ya, engko papanya dikir tenang maneh. Bar dikiran benek maneh. Ya, ya kan rasanya kan seperti itu. Berarti kan padahal firman-Nya Allah ini terus-menerus diberikan ketenangan. Ya, berarti ada zikir yang bagaimana cara zikir itu sehingga ketenangan ini akan selalu didapatkan dan tidak pernah putus. Nah, ini ada caranya. Nah, nanti bisa dibahas nanti nggih. Al-qulub kemudian al-qulub yang saya pahami ini al-qulub di sini pakai lafaz jamak. Ya lafaz jamak daripada kolbu. Kalau mufradnya artinya hati. Kalau al-qalbu itu artinya adalah satu hati. Tapi kalau al-qulub itu berarti banyak hati. Nah, di sini sebutkan dengan berzikir pada Allah ini akan menjadikan sekian banyak hati tenang. Ternyata dengan berzikir pada Allah ini, kalau saya memahami di sini ya, itu menjadikan tenang tidak hanya orang yang berzikir itu. Kalau orang berzikir yang diberikan ketenangan itu hanya orang yang berzikir itu, berarti kan mungkin lafadznya pakai lafadz kolbu, pakai satu hati, karena hanya satu orang itu. Tapi di sini sebutkan sekian banyak hati. Bisa jadi ya, dengan berzikir itu menjadikan ketenangan itu tidak hanya pada orang yang berzikir, tapi juga orang sekitarnya. Contohnya gini, ketika kita sowan ke orang soleh, ke kiai siapapun ya, pernah sowan kiai, no nih. Nek dereng nggih, kawan-kawan mungkin diagendakan sowan bareng, nggih. Dan sowan kiai, kersane ngrasakaken ketenangan melihat sosok orang soleh itu akan memberikan motivasi pada diri kita ini juga untuk menirunya. Kok enak ya dadi wong tenang, uripe ora susah, ya. Kita kok orang di masalah, padahal masalah ya sabrak ngono ya masalahnya. Tapi tenang, ya. Tapi tenang, tidak menampakkan permasalahannya. Nah, ketika kita sowan pada orang-orang soleh seperti itu, orang soleh itu belum memberikan nasihat, belum memberikan doa, itu rasanya itu sudah ada ketenangan. Kira-kira ngoten apa mboten nek? Nek kula rasaken ngoten. Dadi nek nalikane lenggah sareng wong soleh niku, itu ternyata memberikan dampak positif, memberikan ketenangan hati. Ngoten. Nek kula rasaken ngoten, itu kan jenengan ya. Jadi bisa digambar seperti itu. Ya, bahkan ada disebutkan termasuk tanda walinya Allah. Nah, wali itu kekasihnya Allah. Nah, kita wali kan yang sering kita kenal ya wali songo dia. Padahal wali tidak hanya wali songo, banyak sekali para walinya Allah ya, tidak hanya wali songo. Jadi wali itu ya orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Nah, itu salah satu tandanya adalah idza ru'iya dzukirallah. Nah, ketika dilihat orang itu maka langsung mengingatkan kepada Allah. Ini tanda-tanda kekasihnya Allah. Berarti kalau ada orang yang memiliki kriteria seperti itu, ini perlu didekati. Diminta nasihatnya, diminta ilmunya, diminta doanya. Karena ini orang-orang yang dekat dengan Allah, yang diberikan kasih sayang oleh Allah. Dan ini makna daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang ahli dzikir. Ya. Kemudian kita masuk ke makna la ilaha illallah. Ya. Karena tujuan kita memaknai la ilaha illallah itu adalah supaya kita juga bisa benar-benar dalam iman yang di dalam hati kita ini, supaya benar-benar ibarat pohon itu ya, karena tadi ya iman itu seperti pohon memiliki 70 batang ya. Kita yang paling utama itu adalah paling tinggi cabang itu adalah makna la ilaha illallah. Karena apa? La ilaha ini yang akan mempengaruhi cabang iman yang lain ya. Semakin kuat ini maka akan semakin juga kuat cabang-cabang yang lain. Atau bisa diibaratkan supaya keimanan yang sudah tertanam dalam diri kita ini kayak pohon benar-benar kokoh itu loh. Nah, itu tergantung la ilaha illallahnya. Karena apa? Bisa jadi kita sudah Islam, karena yang menjadikan orang itu Islam itu kan ucapan la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Nah, bisa jadi kita Islam ini sejak lahir. Padahal untuk menuju Islam, menuju keimanan itu ada proses atau jalan. Thoriqul iman, jalan menuju
iman seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan keimanan itu beliau melakukan perjalanan, ya, melakukan perjalanan. Oh, Tuhan ini bintang. Ternyata setelah bintang ini hilang ketika matahari terbit, wah, mosok pangeran hilang. Kemudian muncul bulan, seperti juga muncul matahari, seperti itu juga baru mendapatkan pencerahan dari Allah bahwasanya Tuhan semesta alam ini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada proses, tapi nyatanya kita beriman ini melalui proses itu atau enggak, melalui perjalanan itu atau enggak. Ya, itu kan. Kalau tidak melalui perjalanan itu ya minimal kita sudah sampai di sini, kita tahulah semestinya perjalanan itu seperti ini, ya. Terkait dengan makna la ilaha illallah. Baik. Makna la ilaha illallah kalau yang saya dapatkan pelajaran dari guru kami Abi Ihya Ulumuddin itu ada 3, ya, minimal ini ya. Karena la ilaha illallah itu kan ibarat lautan, yes, lautan yang tidak terbatas itu ya. Tapi minimal ada 3 makna yang harus kita fahami terkait dengan lafadz la ilaha illallah. Yang pertama, nafyul alihah wa isbatullah ilahan wahidah. Jadi meniadakan ketuhanan. Wis tidak ada yang dituhankan. Pertama itu, tidak ada yang dituhankan. Apapun itu, ya, baik itu makhluk hidup ataupun benda-benda yang dikeramatkan atau apa, tidak ada. Artinya apa namanya? Yang dituhankan pun yang sampai di apa sih? Diagung-agungkan, sampai dikultuskan, itu tidak ada. Illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya pantas tadi ya disembah, diagungkan, dikultuskan, yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya tidak. Ini yang pertama. Jadi ada istilah nafyun wa isbat. Jadi ada nafi itu meniadakan ketuhanan selain Allah, meniadakan ketuhanan, kemudian isbat itu adalah menetapkan atau mengakui Allah adalah sebagai Tuhan. Kalau kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, apa yang semestinya kita lakukan? Ya kita tunduk, ya, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mana yang pertama. Kemudian yang kedua, ada musyirki, meniadakan kesyirikan. Apa syirik itu? Syirik itu ya menyekutukan Allah, ya, karena Allah tidak bisa disamakan dengan yang lain. Allah sendiri berfirman dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Meniadakan kesyirikan. Ini makna la ilaha illallah, berarti setelah kita mengucapkan la ilaha illallah, ini kita harus meniadakan kesyirikan, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, ya. Seperti yang dilakukan oleh orang Arab pada zaman jahiliyah. Orang Arab zaman jahiliyah itu mempercayai Tuhan itu Allah, tapi tidak secara langsung melakukan peribadatan, penyembahan kepada Allah itu tidak secara langsung kepada Allah, tapi melalui perantara. Apa itu? Patung-patung itu. Jadi mereka tetap percaya, ya, percaya ada Tuhan, itu percaya, tapi menyembahnya itu tidak langsung kepada Allah, tapi melalui berhala-berhala itu. Nah, ini pada zaman jahiliyah, ya, dan atau yang lain sebagainya. Jadi tidak menyekutukan Allah. Nah, ini nanti menyekutukan Allah ini juga maknanya luas. Ada syirik itu ada 2, ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik jali itu ya memang secara jelas menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan yang lain, atau mengakui ketuhanan ada Tuhan selain Allah. Ya, nun sewu, seperti di agama-agama selain Islam itu kan mengakui Tuhan itu tidak hanya satu. Nah, tapi orang dalam agama Islam tidak boleh mengakui Tuhan selain Allah. Ya. Atau kalau syirik khafi itu riya, itu syirik khafi. Ya, contoh riya itu ya orang ibadah. Ya, orang ibadah kan mestinya kan ikhlas hanya karena Allah. Tapi nyatanya kadang-kadang orang ibadah itu tidak ikhlas karena Allah. Ada tujuan tertentu. Ya, ada maksud-maksud tertentu. Ya, orang berbuat baik. Nah, itu kan mestinya orang berbuat baik ini karena berbuat baik itu adalah bagian dari ibadah.
itu mestinya ya harus ikhlas karena Allah. Tapi nyatanya kadang-kadang orang berbuat baik, memberikan kebaikan itu modus. Apalagi sekarang ini ya kita sudah mendekati apa pesta demokrasi ya, banyak modus, mestinya akan banyak modus ini ya. Itu ya. Nah, ini contoh juga modus itu ya banyak ya, apa namanya, memberikan kebaikan tapi ada modus itu ya banyak sekali contohnya. Ya. Kemudian makna yang ketiga, nah ini adalah as-somad. Dalam surat Al-Ikhlas disebutkan kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Allahus somad. Nah, Allah yang apa as-somad itu? As-somad itu adalah tempat bergantung, ya, tempat bergantung. Jadi apa ya? Gandolan, tempat bergantung, apa mana? Untuk bersandar, apa? Nah, bersandar. Nah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh saja. Orang itu akan merasa nyaman nek oleh sandaran. Ya nggih, iki sing gak oleh sandaran iki ya rada dekek. Nek oleh sandaran ya enak ya. Makanya nih pengajian mesti sing golek iku rebutan golek tembok. Sing ra kemana kursi, rebutan golek tembok. Golek apa? Golek nyaman. Di kehidupan kita ini yang penuh permasalahan ini mestinya kita juga cari zona nyaman toh. Bukan cari zona nyaman itu bukan lari dari masalah, tapi mencari sandaran yang tepat. Ya, siapa sandaran yang tepat? Ya Allah, gitu ya. Nah, tiga makna ini aslinya sudah tersirat dalam ikrar kita ketika sholat subuh. Setelah sholat subuh dan sholat maghrib, kita mengucapkan ikrar. Apa ikrar kita? Jadi ada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika setelah sholat subuh dan maghrib, setelah salam, sebelum merubah posisi kaki tahiyat akhir, itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu biyadil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini aslinya makna la ilaha illallah di situ. Makanya Rasulullah mensunahkan ini dibaca pagi dan sore setelah sholat subuh dan sholat maghrib dalam posisi belum merubah tahiyat. Supaya apa? Supaya konsentrasi dan masih dalam seakan-akan masih dalam kondisi sholat. Ya, beda kalau orang masih dalam kondisi sholat dengan di luar sholat itu beda. Kalau masih dalam kondisi sholat itu akan lebih khusyuk, lebih tenang, anteng, beda dengan di luar kondisi sholat. Makanya masih dalam keadaan tidak merubah duduk tahiyat akhir kemudian berikrar setiap pagi. Tujuannya apa? Yaitu tadi biar ditancapkan dalam hati, di pagi itu dimulai dengan keimanan, ketika sore juga ditutup dengan keimanan. Nah, tadi ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, berarti ini mengakui Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. La syarikalah, tidak ada sekutu. Jadi meniadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku walahul hamdu biyadil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini berarti adalah isyarah daripada bersandarlah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki kerajaan, lahul mulku yang memiliki kerajaan, walahul hamdu yang memiliki pujian. Jadi apapun jadi pejabat itu hanya majazi, ya, tidak hakiki, ya. Dipuji orang-orang dipuji itu tidak hakiki, yang hakiki dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi wa yumit, yang memilih yuhyi wa yumit biyadil khair, ya, yang menetapkan kodok kodar, takdirnya manusia, tidak Allah yang menetapkan. Biyadil khair, ya, di tangan Allah itu akan semuanya akan menjadi baik, ya. Takdir apapun di tangan Allah akan menjadi baik, ya. Kali kalau ini isyarah isyarah untuk pasrah tadi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Nah, ini makna la ilaha illallah. Kemudian konsekuensi setelah orang itu mengucapkan la ilaha illallah, apa konsekuensinya? Tentunya orang kalau dia dibebani dengan suatu konsekuensi mesti akan mendapatkan penghargaan. Ya. Pengen pintar, konsekuensinya ya belajar. Nek belajar ternyata pintar oleh prestasi, oleh hadiah. Nah, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, yaitu ada konsekuensi juga.
Di antaranya yang kami pelajari dari guru kami Abi Ihya Ulumuddin ketika masih di Pujon. Nah ini beliau Abi Ihya mempunyai kitab namanya Kitabul Wa'yi. Ya, Kitabul Wa'yi ini diwajib dipelajari oleh para santri. Isinya apa? Isinya itu adalah untuk penguatan akidah supaya nanti ketika diterjunkan di masyarakat berdakwah itu tidak terpengaruh dengan yang golongan kanan, golongan kiri, golongan atas, golongan bawah dan lain sebagainya. Makanya semua santri Pujon itu wajib mempelajari Kitabul Wa'yi. Kitabul Wa'yi ini dalam rangka untuk memperkuat akidahnya. Ya, salah satu yang diajarkan adalah ini di makna la ilaha illallah. Nah, konsekuensinya apa? Disebutkan dalam Kitabul Wa'yi itu yang disampaikan oleh guru kami Abi Ihya Ulumuddin. Yang pertama adalah menjaga diri dari kesyirikan. Tadi ya, karena mengakui Tuhan hanya Allah, maka menjaga diri kita dari kesyirikan. Baik kesyirikan yang khusus, yakni kesyirikan yang langsung menyekutukan Allah di dalam konteks ketuhanan, atau kesyirikan secara umum, dalam konteks umum. Contoh kesyirikan dalam konteks umum ini, contoh apa ya? Contoh syirik ekonomi. Lah ini istilah saja ya. Mungkin nanti digoleki kitab ya mungkin ranemu ya. Istilah saja, syirik ekonomi. Maksudnya gini. Syirik ekonomi ini gini. Kita yakin bahwa yang beri rezeki itu Allah. Ya kan? Tapi kadang kita meragukan. Buktinya apa? Kita meragukan. Kadang-kadang kita mendengar ungkapan sampai ora kerja terus oleh rezeki itu kok endi. Ya kan? Ada ungkapan-ungkapan seperti itu toh. Nek ra kerja terus oleh rezeki teko endi? Padahal rezeki yang memberikan rezeki adalah Allah. Kalau kita mengatakan nek ora kerja oleh rezeki teko endi, berarti seakan-akan pekerjaan itu yang mendatangkan rezeki. Gitu ya. Lah, apakah salah ungkapan itu? Sebenarnya tidak, cuma enggak pas gitu loh, kurang pas ya. Kalau mungkin bahasa yang kalau saya menganggapnya itu ini su'ul adab kepada Allah. Adab yang tidak baik kepada Allah. Allah sudah menjamin rezekinya manusia, lah kok malah dia mengkaitkan nek ra kerja ya ora oleh rezeki. Kayak Gusti Allah ini nggak bisa ngasih rezeki itu loh ya. Nah, mesti bahasanya itu diubah. Kerja ben rezekimu barokah, ngono lho. Ya, kerja ben rezekimu barokah. Kalau ini benar, karena apa? Rasulullah menyampaikan dalam keterangan hadis itu rezeki yang paling berkah itu adalah rezeki yang dihasilkan dari keringatnya sendiri. Ini rezeki yang paling berkah, gitu ya. Jadi ini contoh syirik apa namanya? Syirik ekonomi. Jadi seakan-akan kalau nggak kerja itu tidak dapat rezeki, padahal yang memberikan rezeki adalah jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang tidak sadar kita ya. Bahasa-bahasa kita itu ternyata kadang-kadang mengandung kesyirikan. Tapi nggak boleh ya, engkau itu syirik. Titik syirik, ini syirik ya nggak boleh. Ini kan syirik termasuk dalam kategori syirik khafi gitu ya. Kalau katakanlah dosa besar ya tidak gitu ya. Kalau dosa besar itu syirik jali itu dosa besar. Kalau syirik khafi ya kurang adab dengan Allah gitu ya. Kurang adab dengan Allah. Juga atau syirik politik. Ya, zaman politik kayak gitu ya. Syirik politik apa contohnya? Nek gak dising mimpin nek ora iki wis ora dadi. Nah, padahal yang memberikan menetapkan sesuatu, menjadikan sesuatu itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita ini di bahasa-bahasa kita terlalu ini. Nek sing mimpin ora iki ora iso. Nah, mungkin ini kegiatan yang akhirnya ada prestasi apa itu ya. Nah, iki krono sing mimpin iki lah. Kayak meniadakan Allah, padahal dia berusaha sekuat mungkin. Kalau Allah tidak menghendaki ya tidak akan terjadi. Nah, ini bahasa-bahasa ini kadang-kadang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Kalau memang dia itu mengatakan, kalau memang di hatinya itu tidak ada unsur ini tadi tidak masalah. Tapi kalau orang awam tidak mengerti, ya ini tadi yang bahaya. Ya, bahasanya nggak bahaya tadi. Nah, ini bahaya kadang-kadang non sewu sekarang bahasa-bahasa. Kalau guru kami ini melarang, guru kami Abi Ihya melarang. Kami bangga dengan bahasa kami bangga itu guru kami melarang. Jadi diganti dengan kami senang, ya. Kalau kami bangga itu kan bagian daripada kesombongan gitu loh.
Jadi kalau orang sombong sudah itu nandingi Gusti Allah. Ya Gusti Allah paling tidak senang dengan orang yang sombong. Sampai gak senengnya Gusti Allah. Nah ana uang duwe sifat sombong titik hae iki pantes dilebokno nang neraka. Ya. Wong Islam dia wis ngucapno la ilaha illallah, tapi si ono sombong, ya sombong iku diilangne tapi ngilangno carane ngilangne dicelupno nang neraka titik ngono lho. Sakmene sombonge titik nih ya. Ya, liyane apik tapi ono sombonge titik ya tetep sombonge titik dicelupno titik nang neraka. Dul. Tapi ditutulno nang neraka iki rasane ya wis sembuh. Rare ya. Iku apa? Saking ora senenge Gusti Allah dengan sifat sombong gitu ya. Nah, ini tadi makna yang pertama, makna yang kedua ya, makna yang pertama. Kemudian konsekuensi yang pertama, konsekuensi yang kedua adalah memurnikan karena kita meniadakan kesyirikan, maka ketika kita melakukan ibadah itu harus dimurnikan hanya karena Allah. Nah, itu juga kita kadang-kadang kita juga salah memahami. Kadang-kadang ada orang ibadah itu bukan karena Allah, ada karena yang lain loh. Contoh sholat duha. Kalau orang umum sholat duha tujuannya untuk apa? Ben rezeki ini lancar toh. Salah apa enggak? Akhirnya enggak salah. Cuma ini harus diberikan pemahaman. Sholat duha itu bukan untuk melancarkan rezeki, tapi sebagai ungkapan rasa syukur, sehingga dengan rasa syukur itu Allah akan menambahkan rezeki ini loh. Ya, bukan kok langsung sholat duha ben rezeki ini lancar loh. Sholat itu mung krana Gusti Allah. Ya, ada juga yang lain, puasa. Ya, puasa itu ya kata disebutkan dalam hadis qudsi, as-saumuli, puasa iku mung krana aku, dawuh Gusti Allah, puasa iku mung krana aku. Tapi nyatane ada orang puasa iku ben sakti mandraguna ya. Dibaca ora apa-apa. Padahal itu enggak ada. Saya pernah ketemu dengan orang sakti. Katakanlah dia orang sakti. Dia dibacanya enggak apa-apa. Tapi dia sendiri ngomong gini. Orang sakti itu ngomong gini. Mas, ora ono wong sakti nang donya iku ora ono. Lho kok saged? Lah buktine lho ya sik kena lara untu kok. Ya. Ora iso ngindari lara untu. Ora ono wong kebal nek donya iku ora ono. Lah terus tapi nyatane nggih yo ketinggal ono ora. Iku ora kok kulite kebal ora. Iku ketika nalikane dibaca iku, oh iku ora kena kulit. Ono sing ada yang menghalangi. Ono pang bahasane bapak iki jenenge ono pangi lho. Dadi kena pangwit. Ora kena kulite. Dadi buka. Nek kena langsung iya mesti kena ya. Tapi ketok kebal itu bukan kulitnya sing kebal, tapi karena enggak ini tadi. Ini dari pandangan orang sakti tadi ya. Yang saya pernah ketemu itu di dalam pandangan dia itu ketika ada orang yang memperlihatkan kekebalannya itu dia melihatnya ya mesti ora kulitnya ora apa-apa, ora kena kulitnya kok kena pangiwit. Nah, pernah juga dia ditantang oleh seseorang yang dikenal sakti, bisa kalau dia duduk ini bisa terbang. Ya, bisa terbang, membaca sesuatu, membaca rapalannya itu bisa terbang. Lah kemudian namanya itu Pak Fatih, ya saya kenal namanya Pak Fatih, orang Lamongan, ya Pak Fatih orang Lamongan masih masih saudara family dengan guru kami Abi Hiya. Itu cerita. Jadi ketika ditantang oleh orang yang bisa terbang tadi, itu langsung benar di hadapannya itu ada orang ini ya, orang lain melihatnya itu terbang, tapi katanya Pak Fatih ini langsung gini, oh sampeyan toh. Lah ternyata itu bukan terbang, tapi ada yang mengangkat. Ono tangan gede sing ngangkat ning ngisanu. Dadi ngisane diangkat. Lah sing ngangkat niku langsung disapa karo Pak Fatih iki. Oh, sampeyan to. Langsung mudhun. Cut ngene. Sing ngangkat tuh isin. Nah, nanti ada kadang-kadang orang melakukan ibadah kaitannya tadi ya. Jadi puasa lillahi taala. Dalam bentuk apapun, mbok poso muti, mbok poso apa, sing penting lillahi taala. Ora karena yang lain. Nek saumpamanya poso muti ternyata ada bisa menimbulkan apa atau apa itu ya, itu berarti dampak dari ini saja. Tapi tetap niatnya sudah lillahi taala gitu aja. Ya, poso dahar, poso tahunan, ya wis lillahi taala. Justru niatnya poso lillahi taala dadine ora dadi wong sakti.
malah dadi wali. Ya. Dadine ora dadi wong sakti, dadine malah dadi wali, ngalang-alangi wong sakti. Ngene ya. Ya siku duduk ahline kene. Ahline kono iki. Ya. Kemudian konsekuensi yang ketiga, nah, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita tahu makna la ilaha illallah diantaranya adalah as-somad tadi, maka kita harus membangkitkan atau belajar bertawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Ya, maka hanya kepada Allah mongko becik wong-wong iman iku padha pasrah. Jadi sebaiknya orang beriman itu pasrahlah kepada Allah. Kalau orang beriman pasrah kepada Allah, wis nanti Allah yang ngatur. Ya, karena Allah berjanji dalam Al-Qur'an, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupi. Ya, Allah yang akan mencukupi. Ini ya, ini konsekuensi ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita juga harus belajar untuk membangkitkan rasa pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, terkait dengan tawakal ini banyak. Kalau saya mengajarkan tawakal kepada santri ya, maksudnya itu biar santri itu mudah paham tentang tawakal itu tak gini kan. Waktu ngajar seperti ini, seperti mungkin duduk ini ya, santri ini tak tanya. Sampai niki ya, terkait dengan rezeki ya. Wes wong nak tawakal iku mesti dicukupi karo Gusti Allah. Pengen bukti. Nah, santri langsung tak gitu kan, santri. Pengen bukti. Nggih, bukti ini sampean dhewe iki bukti ini. Langsung tak tanya santri, sampean kerja ora? Mboten. Iso mangan ora? Nggih saged. Oleh duit ora? Nggih angsal. Lah, padahal ora kerja, nyatane ya oleh mangan ya oleh duit. Lah iki tawakal. Oh, senajan wong tuwane sing omah sing banting tulang ngono lho. Tapi kan nyatanya santri tanpa kerja pun bisa dapat. Tapi dengan tadi yang penting tetap melakukan kewajiban-kewajibannya. Ya. Jadi ini contoh tawakal itu ya santri yang mondok itu ya. Enggak kerja enggak ini tapi tetap bisa makan, bisa dapat uang. Bahkan nek orang santri kadang-kadang makannya itu lebih enak daripada yang di rumah. Ini kalau di pondok kami nggih. Mbuh nak mondoke mamal pondok anu dan mbuh. Mangane enak di omah apa di pondok? Oh sama, berarti sampean mondok nang pujon, cek mangane luwih enak nang pondok. Nggih. Sampai kalau di pondok kami itu nggih, ya karena melihat murid ya wis mondok kok ora bayar. Wis mondok ora bayar, tapi mangane kok yo enak-enak ngono ya. Terus kegiatan itu macam-macam kegiatan. Saya pernah ngitung untuk kegiatan kegiatan selama 1 tahun, mulai dari halal bihalal, maulid nabi, kegiatan macam-macam itu, saya pernah menghitung itu anggarannya itu hampir 1 M setiap tahun itu. Padahal pondok ya bisnisnya orang gede, duit toko yang siji, ya uang pemasukan loh, santri orang bayar. Tapi kok iso oleh sak ngono gitu loh. Ya, sampai ada orang Jakarta itu datang ke situ nginep itu sampai heran. Kok ono ya menungso koyo ngene. Maksudnya itu tenang, kayak nggak ada masalah gitu ya. Pagi itu sholat subuh jamaah, kemudian baca wirid, kemudian ngaji. Nanti setelah ngaji lagi, duhur sholat jamaah. Kehidupannya ibadah atau ya kok mangane ya enak-enak ya. Urip kok tenang. Beda di Jakarta ya, bandingkan di Jakarta ya. Nah, itulah gambaran hidup tawakal itu seperti itu, akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat tadi wong senden, nah wong wis senden iku serasa nyaman. Kalau kita bersandar kepada zat yang maha segalanya, insya Allah segala yang kita inginkan atau segala urusan akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, konsekuensi yang keempat adalah mengakui akan kesempurnaan sifat-sifat Allah yang tersirat dari asma-nya Allah. Jadi Allah mempunyai nama Asmaul Husna. Ada 99 nama. Ya, itu ada di situ tersirat ada sifat-sifat Allah.
yang terangkum ada 3 sifat Allah. Sifatul jalal, sifatul jamal, sifatul kamal. Sifatul jalal itu sifat keagungan Allah. Ya, dalam Asmaul Husna itu ada sifat-sifat keagungan Allah. Nama-nama seperti Al-Jabbar, Al-Qahhar, terus Al-Azim, dan lain sebagainya. Itu sifat keagungan Allah. Ada sifatul jamal, sifat keindahan Allah. Contoh Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, kasih sayang. Kemudian apa lagi? Al-Wahhab, yang suka memberi, dan seterusnya. Nah, dari 9 Asmaul Husna itu, 99 Asmaul Husna itu. Kemudian yang ketiga ada sifatul kamal, sifat kesempurnaan Allah. Huwal awwalu wal akhir, huwal zahiru wal batin. Nah, ini sifat kesempurnaan Allah. Awal ya akhir, zahir ya batin. Ya. Nah, ini kita juga harus mengakui, dan juga kalau ingin diberikan tadi ya, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus semakin mendekat, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin tumbuh perasaan pasrah kita kepada Allah. Ya. Sehingga kadar ketenangan hati kita, kadar ketenangan diri kita ini tergantung sebatas mana kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengenali ya. Mengenali dengan kenal beda. Nek kenal ya sekedar tahu nama ini, tapi kalau mengenali itu maka dia tahu namanya, anaknya siapa, ya, wis punya tunangan atau belum, ya Mas ya. Ya, dan lain sebagainya, itu berarti mengenali. Jadi kenal lebih jauh gitu loh. Nah, Allah juga kadang ada orang itu cuma kenal Allah, tapi ada orang yang mengenal Allah. Ya, mengenali Allah. Allah itu gini, Allah ini, sehingga dengan dia semakin mengenali Allah, dia semakin hanya bersandar kepada Allah, dan itulah yang akan orang yang mengantarkan seseorang itu mendapatkan ketenangan yang sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sehingga ketika zikir itu tidak hanya lisan, tapi juga hatinya zikir, bahkan seluruh anggota tubuh itu zikir. Apa bisa anggota tubuh itu zikir? Bisa. Ya, wong ada ayatnya, semua ciptaan Allah itu semuanya berzikir kepada Allah. Cuma manusia tidak bisa mendengar. Semua ciptaan Allah ya, batu, pohon, berzikir. Batu ini kalau dalam pandangan kita, itu kan makhluk mati tuh batu. Tapi nyatanya bisa berzikir, apalagi tubuh kita yang makhluk hidup. Ya, ini juga bisa berzikir. Ada cerita dari guru kami, ada ketika masih mondok di Mekah, ya, ketika masih mondok di Mekah, Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Abu Yazid Muhammad ini adalah gurunya guru kami, ya, gurunya Abi Ihya, dan juga gurunya para ulama se-Indonesia. Banyak orang para ulama Indonesia ini yang berguru kepada Abu Yazid Muhammad. Nah, Abu Yazid Muhammad ini sudah masyhur, dikenal sebagai seorang wali, ya, dikenal kewaliannya. Abu Yazid ini seorang wali. Ada satu muridnya itu agak kurang percaya gitu loh. Nah, pada suatu hari ketika disuruh mijet oleh Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kemudian si murid ini ada kerentek dalam hati. Abu Yazid ini seorang wali gitu. Langsung dia baru kerentek dalam hati itu langsung dipeting. Peting itu ya, coba contohnya Mas. Wah, ngene iki ya, contohnya loh, ditempelnya di dodo ini. Peting ini. Rungokno. Langsung di dalam bahasa ini ya, rungokno. Ketika didengarkan itu, jantung yang berdetak itu, ada suara lirih. Ada suara lirih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu. Ya, orangnya masih hidup, yang dipeting ini orangnya masih hidup. Ya, orangnya masih hidup, orang Surabaya. Insya Allah orang Surabaya, Ustadz Kamal insya Allah. Ya, seperti itu. Jadi sampai detak jantung ini juga berzikir, dan seluruh tubuh ini juga berzikir. Ya, nah ini tentunya bukan makamnya kita, kedudukan kita ya. Nah, kita bisa mau berzikir cara lisan itu aja sudah luar biasa gitu ya. Ya, ditingkatkan lagi. Ya, itu kaitannya dengan makna la ilaha illallah dan juga konsekuensi daripada la ilaha illallah. Mungkin Nikurien yang bisa sampaikan, mungkin untuk session selanjutnya mungkin diisi dengan tanya jawab, ada keterangan atau ada keterangan yang kurang
jelas atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan Bapak-bapak, Mas-mas, monggo silakan. Langsung saja Pak Ustadz, kami menanyakan karena tema pada malam hari ini tentang zikir, ya tadi yang disampaikan adalah zikir yang paling afdol. Itu yang kami tanyakan ketika kita sholat sendirian di rumah misalnya, terus niat kita, kebiasaan kita itu setelah sholat kan wiridan, terus mungkin dilanjutkan dengan zikir. Mungkin pada saat sholat ya, ada datang tamu di luar rumah, ada tamu yang sudah memanggil pada waktu kita sholat, terus atau mungkin pada waktu zikir belum selesai, ada tamu yang kita dahulukan, kita selesaikan zikirnya, atau kita menerima tamu sebentar terus nanti kita kembali zikir lagi, atau bagaimana yang lebih baiknya bagaimana, karena tamu juga harus kita utamakan. Itu aja, terima kasih. Oke. Nah, kaitannya dengan apakah ketika kita zikir atau kita ibadah, sifatnya itu, kalau ini ibadah dilihat dulu, kalau ibadahnya itu wajib, ya tetap lanjutkan ibadah wajib. Sholat wajib, ya tetap dilanjutkan sholatnya dulu. Tapi kalau ibadahnya sunnah, ada satu kaidah, al-muta'addi khairun minal qasir. Ya, ada kaidah al-muta'addi khairun minal qasir. Al-muta'addi itu yang sifatnya itu kebaikan yang memberikan manfaat lebih banyak. Itu didahulukan daripada kebaikan yang manfaatnya untuk pribadi. Ya. Zikir itu kebaikan untuk diri kita. Salat sunnah juga untuk diri kita. Sedangkan tamu ini banyak. Pertama, termasuk itu adalah haknya seorang tamu. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, siapa orang yang beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Termasuk bagian dari memuliakan tamu datang ya langsung disambut. Nah, ini ya, tadi tamu sudah memberikan datang ini. Ini termasuk haknya seorang tamu. Ya, jadi yang saya baca dari keterangan-keterangan kitab itu, dilihat ibadah yang dilakukan. Kalau ibadahnya itu wajib, ya dilanjutkan wajib. Contoh sholat, tamunya datang, maka ketika sholat itu, saumpamanya sholatnya itu sholat duhur, tamunya datang, yaitu bacaan sholatnya dikeraskan, supaya tamu itu tahu kalau dia sedang sholat. Gitu lah. Ini kalau sholatnya sholat wajib, karena nggak boleh sholat wajib terus ada kerentok, tak batal masih, tak tutup no, oleh, nggak boleh. Nek wajib ya kudu ditutup no. Tapi kalau sunnah itu tadi ada kaidah al-muta'addi khairun minal qasir, juga ada kaidah al-mutatawwi amirun nafsi. Ibadah sunnah itu ya gampangane ya sak karepe awake dhewe pengen nglakoni ya monggo, pengen dipending ya monggo. Itu kalau ibadah sunnah. Itu. Jadi dilihat dulu ibadahnya Kalau apa gitu. Kalau pas zikir, misalnya zikir belum selesai, kita menemui tamu terus dilanjutkan zikir lagi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ya. Bahkan kalau memang lagi sibuk ya sudah, tetap diutamakan tamunya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Jadi tetap diutamakan tamunya. Kalau ini sifatnya ibadah yang bukan wajib nih. Nanten. Nggih, niku jawabanipun. Ada lagi yang apa ditanyakan? Monggo sambil Nggih, monggo. Ini acaranya ngopi tapi ternyata ngeteh ya, enggak apa-apa. ini niki Pak, ada kopi yang mau ngopi. Nek sing pengen ngopi monggo, niki ada kopinya. Nggih. Ayo monggo. Pak kami tua, Pak apa Mas Wanto tanya. Boleh Mas. Oke, monggo. Mas Dimas. Menawi misal napa nembe saking ngantuk itu niku. Terus pun jame misal sholat subuh tapi ten daerah sekitar niku dereng subuh. Mesti dereng enten adzan niku pripun?
wis saking ngantuke Maksudnya makin ndak selak keturun malih ngoten niku. wis masuk subuh durung? Masuk nek ten apa ten notifikasi niku pun jam. Oh, di jam digital. Nggih. Nek masuk salat subuh ya enggak apa-apa, langsung salat subuh. Oh. Walaupun belum mendengar adzan, karena patokan wajibnya sholat itu diwajibkan ketika masuk waktunya sholat, bukan ketika ada adzan. Oh. Nah, kok nek patokane sholat itu pas waktunya adzan, ya nak sing tukang adzane tangi. Nek tukang adzane ora tangi, tahu dadi ora sholat kabeh. Nanti kalau patokan masuk kewajiban sholat itu ketika sudah masuk waktunya sholat. Nah, Perlu ada sedikit yang perlu saya tanyakan Ustaz, masalah zikir ada salah seorang kiai yang mengatakan zikir yang afdal itu pada waktu setelah sholat maghrib. Itu apa yang lebih baik itu apa, gimana, minta pencerahan. oke. Kalau saya pernah baca di kitab Nasoih Diniyah karangannya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang memiliki Ratibul Haddad itu, emang ada tradisi dan juga ini diajarkan oleh Rasulullah itu ketika untuk menghidupkan antara dua isya, ya apa ya hadisnya itu ya, bainal isya'ain itu ada itunya, itu untuk menghidupkan antara dua isya, itu maksudnya antara sholat maghrib dan sholat isya. Nah ini ada kesunahan dan anjuran untuk menghidupkan antara isya dan antara maghrib dan isya itu untuk diisi dengan ibadah-ibadah, entah itu dengan ibadah sholat atau dengan baca Al-Quran atau dengan zikir. Nah, sampai tradisi ini dilakukan oleh para sahabat setiap kali ba'da maghrib itu Rasulullah itu seperti mendengar apa jenis itu suarane tawon itu lah, apa brengengeng. Nah, brengengeng ana suara brengenge tawon. Ini karena apa? Karena seluruh masyarakatnya Madinah waktu itu ketika setelah maghrib itu donderes Al-Quran, ya, di rumahnya itu semua terdengar suara ada yang ngaji, ada yang dzikir, jadi kayak grememenge tawon, suaranya grememenge tawon ini tadi. Nah, ini ada tradisi itu, dan ini tradisi ini dijaga. Memang afdal ada keterangan-keterangan yang itu memang afdal untuk diisi dengan berzikir ini tadi. Ada, kalau kaitannya waktu yang paling afdal, memang ada waktu-waktu yang waktu-waktu khusus yang memang itu dari sisi waktunya itu loh. Dari sisi waktunya itu memang Allah memberikan keutamaan di situ. Di antaranya antara maghrib dan isya. Nanti ada lagi ketika sepertiga malam. Terus ketika di hari Jumat. Nah, ini kaitannya memang Allah memberikan kekhususan pada waktu-waktu tertentu, termasuk niki wow, termasuk antara maghrib dan isya. Tapi bukan berarti yang paling afdal ya antara maghrib dan isya, enggak. Tapi memang ada waktu-waktu yang memang itu diberikan keistimewaan oleh Allah. Ngoten. Nggih. Ada lagi? Kalau belum ada saya tambahkan kaitannya dengan orang yang berzikir tadi ya. Jadi orang berzikir itu dalam rangka untuk mengenal Allah, mengenal atau mengenali. Nah, karena apa? Orang kalau pengen kenal, pertama kali yang dilakukan, semakin mengenal, pertama kali dilakukan itu adalah sering menyebut. Gitu, sering menyebut orang yang ingin dikenal itu. Nah ini, ketika pengen mengenal Allah, pertama kali yang dilakukan ya tadi, sering menyebut namanya Allah. Ya, sering menyebut nama Allah. Kemudian semakin sudah sering menyebut nama secara lisan, nanti kemudian bisa memberikan dampak pada hatinya, ya, memberikan dampak pada hatinya sehingga kalau sudah masuk ke dalam hati itu akan apa istilahnya itu? Ketika masuk ke dalam hati ya sudah tadi ya, sampai bisa jadi seluruh tubuh ini juga ikut berzikir, ya, seluruh tubuh itu juga ikut berzikir. Makanya ada cerita-cerita
yang ketika orang itu berzikir kepada Allah itu sampai apa ya? Ya mungkin jenengan bahasannya sih kurang kenal ya. Ada istilah wusul. Ada istilah wusul. Wusul itu sudah ibarat orang itu mau seumpamanya mau tujuannya itu ke Pule Payung. Wusul itu berarti sudah sampai gitu loh. Jadi setelah perjalanan teko RT teko endi ini Pelausan munggah terus sampailah di Pule Payung. Itu wusul namanya. Jadi telah sampai. Ada orang dalam mengenal di Allah itu juga seperti itu, melalui proses akhirnya sampai dia pada titik tertentu. Gitu. Ada istilah wusul, ada yang istilah hudur, ada istilah hudur itu hadir. Ya, seakan-akan orang berzikir itu diundang oleh apa namanya menghadirkan Allah. Ya, kan ketika sehingga nanti ada kondisi-kondisi tertentu, memang dia tuh kayaknya itu bersama dengan Allah gitu loh. Ada kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Ada istilah wajid. Wajid itu menemukan. Ibarat orang mencari, orang berzikir itu mencari, ketemu. Nah, ini istilahnya itu berbeda-beda tapi maksudnya sama. Katakanlah wusul tadi ya. Ketika wusul itu ada kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Kalau saya saya dapat ilmu dari teman saya itu dan saya melihat orang seperti ini, saya melihat dengan mata kepala. Ya, ketika di pondok. Nanti ketika orang berzikir itu ketika sudah dia itu wusul, ngerti wusul nggih? Tadi gambarannya wusul tadi sudah sampai pada titik tertentu itu lah. Ketika wusul itu ada yang istilahnya itu talwin. Talwin itu mendapatkan apa ya? Kelembutan mendapatkan warna gitu ya. Sehingga tidak bisa mengendalikan diri. Jadi ada orang berzikir tiba-tiba ketika dzikir atau ketika membaca sholawat itu langsung menangis ya. Air mata itu tidak terbendung, menangis sampai geru-geru, bahkan ada yang sampai teriak-teriak. Yaitu tahun ada bahkan ya tadi karena apa namanya sudah dzikir pertama dzikirnya lesan, kemudian dia sangat menghayati maknanya itu sehingga masuk ke dalam hati dan akhirnya seluruh tubuh itu ikut berzikir. Ya, sehingga tak terkendalikan. Ada saya melihat itu teman kami ketika saya dzikir itu langsung tiba-tiba itu langsung gini. Ya lesannya itu selalu mengucapkan Allah, tapi tubuhnya ini enggak terkontrol. Sambil ngacung nang dhuwur ngene, ambek pencolotan. Sing ambek enggak terkendali. Dia enggak sadar. Enggak sadar. Dimaksud dituapuk kayak apa plak ya enggak sadar. Ya itu lesannya itu berzikir sambil badannya itu enggak terkendali. Isi enak. Ada lagi teman kami ketika waktu itu ya kami megang saya megang mic, ada teman kami ini. Nah, teman kami tengah ini. Dia langsung ketika waktu itu langsung ya wusul tadi terus dia langsung maju gini. Maunya lari. Nah, saya bawa mic, kemudian teman saya yang sebelah itu megang kabelnya. Jadi akhirnya kami tahan dengan kabel mic itu loh. Kita tahan. Ya tahan ini, tapi ini saking kuatnya dia, dorongannya itu kabel mic sampai putus. Nah, kok sampai nak pengen tahu kekuatannya, ya siapa ya sing rada kuat nang kene. Kok kan nyekeli kabel wong loro terus sampean dorong ini sampai kabelnya putus. Sampai segitu kekuatannya dorongannya itu. Kabelnya putus, terus lari ke sana. Di sana itu dia padahal ada satir, ngerti satir ya? Satir pembatas itu loh. Pembatas antara laki-laki dan perempuan itu loh. Ada satir. Dia enggak lihat itu. Dituwabrak satir, jeblok akhirnya jungkel. Jeblok gitu. Orangnya sampai jungkel. Jungkel itu tetap gini. Allah. Tangannya gerak terus dan lesannya itu mengucapkan Allah. Enggak sadar, enggak terasa sakit. Pas waktu itu bare waduh ya loro kabeh. Ya. Ada orang kondisi seperti itu, kasihan kalau orang seperti ini. Sehingga kami para santri ketika nek pas waktunya dikiran atau waktu sholawatan itu, kalau ada teman kami yang seperti ini, wah kita sudah siap-siap. Begitu sudah kelihatan tanda-tandanya itu langsung dipegang, gini. Buat dia aku mau gini kan, yang penting dia tidak lari, kan lari nabrak apa-apa kan ya kasihan itu loh. Wah, akhirnya digini kan. Dibrok sampai kadang-kadang dipeting juga, dipeting ini supaya nggak bisa bergerak itu loh. Ya sekarang nggak terkontrol. Ada yang
dalam kondisi seperti itu. Ada yang ketika wusul memang sudah sampai gitu tadi ya, sampai pada titik tertentu, tapi masih bisa mengontrol dirinya. Ya paling cuma melihat dengan ekspresi gimana, tapi masih bisa mengontrol. Ini ada kondisi-kondisi seperti itu. Makanya ini maksudnya saya sampaikan itu biar ketika mungkin jenengan antum tuh melihat orang seperti itu tidak kaget gitu loh. Karena Rasulullah sendiri pernah melihat seperti itu. Di zaman Rasulullah ada seorang yang dikir tuh kambil gini, goyang-goyang ini. Ada sahabat itu merasa aneh. Ya Rasulullah, ini kok dikiran kok sampai gedek-gedek kan. Lah. Sampai Rasulullah kemudian menyampaikan ada di antara orang-orang yang berzikir kepada Allah itu yuqalu ka'annahu majnun. Sampai dia dikatakan koyok-koyok wong gendeng. Tingkai orang karuan tadi kan. Akhirnya dikoyok-koyok kayak orang gendeng, padahal dia itu sedang asik berzikir pada Allah itulah. Namanya orang sudah asik itu kan ya ndak bisa, atau ekspresinya kan macam-macam. Lah sampean wis ra gampang nih, sampean sakmene jatil ndelok jatilan ya wis nek kadung asik kan wis macam-macam toh. Cara joget ora wis macam-macam, ora kadang-kadang enggak gawe aturan gitu ya. Hilang dari kaidahnya itu loh. Atau orang lagi kasmaran gitu ya. Kan tingkai kadang-kadang menurut wong liya aneh, tapi menurut dirinya itu indah gitu. Ya Mas. Itu diantaranya ada yang seperti itu yang tadi ya. Nah, ini kalau yang sahabat ini bisa mengendalikan. Kemudian ada kondisi yang ketiga itu sampai ke tingkat fana. Fana itu hilang kesadarannya. Kalau yang talwin itu kan hilang kesadarannya, dia tidak bisa mengendalikan diri, tapi kan dalam durasi tertentu. Tapi kalau orang sudah fana itu sudah tidak ada durasinya, memang hilang dia. Sampai ditanya, siapa kamu? Tidak bisa jawab. Lupa dengan dirinya. Ada orang-orang seperti itu. Nah ini bagi orang yang percaya ya. Kalau bagi orang yang nggak percaya itu ya orang yang nggak percaya. Kayak saya pernah baca di kitab Hidayatul Murid itu diceritakan ketika bahas akidah. Ada orang itu yang saking asiknya sudah bersama Allah itu ya, itu sampai dia hilang kesadaran dirinya, namanya al-halaj. Sampai hilang kesadaran dirinya itu yang di lisannya itu hanya Allah, yang diucapkan itu hanyalah Allah, kemudian yang didengar itu Allah, ya, semuanya Allah. Sehingga ketika ditanya siapa namamu, itu jawabnya ya gitu, Allah. Ini kan kalau kita ini ketika ditanya, sampean siapa? Allah. Ini dosa besar ini, ya. Kalau dalam syariat Islam, waduh ya bisa dihukum berat nih ya. Mengatakan saya adalah Allah. Fir'aun saja mengatakan saya Tuhan. Itu ancamannya ya wis neraka sak lawas-lawase, itulah. Nah, ada orang kondisi seperti itu, ketika ditanya dia jawab Allah. Bukan berarti dia mengaku dirinya Allah, enggak. Karena apa? Dia sudah lupa dengan dirinya. Sudah lupa dengan dirinya, yang ada itu hanyalah Allah gitu. Ya, ada yang seperti itu. Tapi orang seperti ini orang yang seperti ini malah bahaya. Kalau orang seperti ini dibiarkan dibiarkan bebas, itu berbahaya. Bisa membahayakan akidahnya umat Islam. Ya. Sehingga singkat cerita itu daruratan ya saddadid dari'ah, untuk mengantisipasi biar tidak ada bahaya, akhirnya halat ini dijatuhi hukuman mati. Ketika dijatuhi hukuman mati, ketika dipenggal, itu ketika kepalanya itu menggelundung itu tetap mengucapkan ini la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai darahnya itu melukis kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada ceritanya seperti itu. Kalau saya pernah baca di kitab itu namanya Al-Hallaj. Gitu ya, Al-Hallaj. Kalau di Indonesia ya wallah alam ya, saya dengar itu termasuk Zahji Dinar, itu ya. Bagi dirinya yang sudah dalam keadaan fana tadi, nggak ingat dengan dirinya, nggak masalah. Dia ditanya siapa kamu? Allah. Memang sudah ini dia nggak ingat dengan dirinya. Tapi kalau pengikutnya yang mengatakan saya adalah muridnya Allah, ya itu pengikutnya ini yang akhirnya yang berbahaya pengikutnya. Ya, kalau bagi orang yang dalam keadaan fana ini sendiri, kalau dari sisi hukum syariat
itu dimasuk dalam kategori orang yang zawalul akal, orang yang hilang akalnya. Memang nggak kenal dengan dirinya, hilang kesadarannya. Termasuk orang yang tidak kena beban syariat, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, itu adalah orang yang zawalul akal, orang yang hilang akalnya. Bagaimana orang hilang akalnya? Bisa jadi karena tidur, bisa jadi karena semaput, bisa jadi karena gila. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak pingin sholat, wis aku gak usah sholat, wis orang pingin sholat, ya ini tiga ini wis, turu, semaput, utawa gendeng, ya gila wis ini. Kalau tiga-tiganya ini sudah, dia tidak wajib menjalankan syariat Islam karena bukan termasuk mukallaf. Nah, seperti orang yang fana tadi, dia sudah hilang akalnya. Kesadaran pribadinya itu sudah hilang, sehingga statusnya ya seperti orang yang zawalul akal tadi. Ada cerita orang itu ketika sholat, ya wali ya, di antara wali itu ketika sholat itu sudah, ketika sholat saking khusyuknya tadi usul pada Allah, dia sudah tidak ingat wis, koyok istilah orang di dunia mana. Sehingga tapi ada orang lain ini memberikan nasihat, sampai naik sholat ojo makmum nang wong iko. Soalnya apa? Sampai naik makmum nang wong iko kedusan sampean. Lho kok iso? Lah wong iko naik sholat asar, iku bubare engko sampai subuh. Padahal sholat asar tapi bubare subuh. Lah sampai nek makmum iko ya sampai ninggal maghrib isya. Jadi kedusan sampean, makanya nek sholat aja makmum nang wong iko. Wis wong iko ora iso didadekno imam. Karena ya tadi ketika sudah wusul itu sampai fana hilang, enggak sadarkan diri, hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin, apakah bisa ada, apakah dalilnya ada Ashabul Kahfi itu dicabut kesadarannya oleh Allah bahkan 300 tahun. Ya ora salat, ya ora puasa, ya ora macam-macam. 300 tahun lebih. Ya ada orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah dicabut kesadarannya, ya sehingga dia tidak kenal dengan dirinya, akal sehatnya itu hilang. Itu memang ada. Nah, kalau dalam yang saya pernah dapat pelajaran itu ada orang yang dalam keadaan fana. Tapi orang-orang seperti ini bahaya ketika keluar, dan orang-orang seperti ini tidak banyak gitu loh. Nah, dari seperti ini kita memberikan pelajaran pada kita itu supaya kita itu jangan suudzon gitu loh. Ketika ada melihat, mungkin secara dohir kita itu melihat, wong kok aneh nih ya, nggak usah, jangan dilok nih, aja di ece, aja di di elek-elek, aja di ino. Ya, ketika ada orang samanya orang gendeng nih ya, sapa roh iku wali ini Gusti Allah sing dicabut kesadaran ini loh. Bisa jadi seperti itu, bisa terjadi. Ya. Bisa terjadi seperti itu. Orang gila itu ya, kelihatannya orang gila, ternyata itu adalah walinya Allah yang dicabut kesadarannya oleh Allah. Tapi ketika menemukan orang-orang seperti ini, ya ojo dadi takonan. Kayak si Irani siapa? Habib saya. Apa si Irani ku? Wong gendeng dadi takonan iki lho ya. Wong gendeng dadi takonan ya sing takon wis ketularan edan ya. Wong edan dadi takonan ya. Sing edan dadi sing ra edan dadi ketularan. Sing takon dadi ketularan. Ya. Nah, ini mengajarkan pada kita ketika melihat sesuatu itu ya sudah, jangan suudon. Kalau guru kami Abi Ihya Ulumuddin itu mengajarkan kepada kami ketika kita melihat sesuatu yang dohirnya itu kayak ino ya, kayak hina apa itu, kita tidak boleh suudon. Kita cukup mengatakan sirrullahi fi khalqih ya, sirrullahi fi khalqih. Sirrullah rahasiane Gusti Allah iku fi khalqih ing dalem makhluke Gusti Allah. Saumpamane nuwun sewu, ada orang cacat, ada orang gini, kita nggak boleh menghina orang kok cacat. Ini kalau secara akidah kita menghina orang cacat, seakan-akan kita mengatakan Allah itu nggak sempurna. Buktinya apa? Menciptakan makhluknya cacat. Seakan-akan seperti itu. Sehingga untuk biar kita itu tidak keimanan kita, akidah keimanan kita pada Allah itu tidak terganggu, tidak terpengaruh oleh hal seperti tadi. Kita diajarkan ketika melihat sesuatu yang seperti itu, kita cukup mengatakan sirrullahi fi khalqih. Rahasia Gusti Allah itu ada di makhluknya. Ya, mesti ada di balik itu Allah. Kenapa Allah menciptakan seperti itu? Mesti ada hikmah di balik itu. Nonton, ya.
Itu tambahan dari keterangan kami ya. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan, nonton yang badhe tanglet malih. Bilangan yang di apa istilahnya, bilangan khusus berzikir namanya. Bilangan khusus. Misalnya zikir la ilaha illallah berapa kali. Oh, Sebagainya. kalau ada memang keterangan-keterangan bahwa ada yang anjuran membaca zikir, saya agak nggak hafal hadisnya itu ya. Ada yang siapa yang baca zikir ini 100 kali atau 1000 kali, itu ada faedah-faedah tertentu, memang ada ya. Tak, memang ada, dan Rasulullah yang mengajarkan seperti itu. Dan juga Rasulullah sendiri dalam berzikir itu memang kadang-kadang bilangan-bilangan tertentu. Contoh sahabat ada yang menghitung, Rasulullah itu tidak bangun dari duduk kecuali sudah membaca istighfar 70 kali. Duduk gini ya, sebelum bangun itu sudah membaca istighfar 70 kali. Bangun, ya nanti duduk, sebelum bangun sudah istighfar 70 kali. Ada yang sahabat yang menghitung seperti itu. Ya juga Rasulullah mengajarkan contoh bilangan-bilangan tertentu ketika sholat baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, disempurnakan dengan tahlil 1 kali. Ya, ini memang ada bilangan-bilangan tertentu, tapi semuanya itu dalam rangka ini tadi, ya, dalam rangka untuk memperbanyak zikir, intinya di situ. Ya, memang ada ya, bilangan-bilangan tertentu. Apalagi di sebagian thariqah itu ada. Ya, terus dalilin dia kabeh dibutuhnya 2 dalil ke ya mosok udah dicatat kabeh, tapi kan paling tidak ada yang mengarahkan ke situ gitu loh. Nek dalil contoh membaca la ilaha illallah seperti di thariqah kemarin saya diminta ngisi di thariqah Satariyah itu ya, itu ternyata di antara amalannya itu adalah membaca la ilaha illallah 1000 kali. Apakah ada dalilnya? Ya golek ana dhewe. Oh, kok njaluk 2 dalil lah ya. Tapi kan sudah, kalau arahannya itu kan ada arahannya. Jadi udkurullah dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah yang banyak. Lah banyak itu berapa? Terserah sak kuatmu gitu loh. Lah kalau kaitannya dengan thariqah Satariyah itu kenapa kok 1000? Karena kembali lagi guru-gurunya dulu menemukan titik temunya itu di situ gitu loh. Karena sudah ibarat kita itu membangun jalan ya, kalau Soropati lah biar kan ruang jalan itu. Nah kemudian kita bangun gini jadilah jalan ya, orang generasi berikutnya kan tinggal jalan saja kan, tidak harus membangun jalan lagi tuh. Jalan yang sudah ada tinggal dijaga gitu aja lah. Kaitannya dengan dikir-dikir yang tertentu itu ya seperti itu, guru-gurunya dulu menemukannya seperti itu, sehingga para pengikutnya, murid-muridnya ya sudah ikuti saja gitu loh. Men didalile ya ben golek ana, nek ora percaya ben buktekno ngono Les. Yes. Gitu ya. Sampun? Enggak. Ya. Ini sudah jam 10 nggih. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga membawa berkah bagi kita semuanya, keluarga kita dan juga masyarakat sekitar kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.